Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena di hari ini Minggu 29 Maret 2020 kami jemaat-Mu GKPI Resort Padalarang boleh mengadakan ibadah minggu ya Tuhan. Sekalipun itu boleh dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah, kuasa Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca kebenaran firman. Kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dimampukan pribadi lepas pribadi untuk dapat membaca, merenungkan dan mendengarkan firman pada hari yang dikuduskan ini. Sebelumnya Tuhan, tolong ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 1 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kami oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan yang terutama melakukan firman Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Tuhan yang menyelamatkan, inilah yang menjadi tema kita untuk minggu ini, 29 Maret 2020, di mana kalau kita melihat belakangan ini pasca merebaknya virus corona atau COVID-19, bermunculan surat-surat atau pernyataan-pernyataan di media sosial dengan berbagai macam tujuan. Ada surat himbauan dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, SK dari BNPB tentang situasi dan kondisi, serta langkah-langkah antisipasi pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Semua dengan maksud dan tujuan agar kita tidak terjangkiti virus yang mematikan ini. Namun ada beberapa orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengirimkan surat-surat yang tidak benar dan cenderung membuat kepanikan di tengah masyarakat. Hari ini nats kita yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 1 sampai 9, di mana jelas siapa pengirimnya dan ditujukan kepada siapa, serta isinya pun jelas.
dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Mereka yang telah memperoleh anugerah keselamatan dari Allah, dengan kata lain, bagi orang-orang yang telah dipilih Allah, iman yang sejati kepada Allah membawa kepada keselamatan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Kemuliaan iman ini diperoleh melalui keadilan Kristus, keadilan dan ketaatan Kristus yang memuaskan keadilan Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera mencerminkan kebenaran bahwa keselamatan dan persekutuan umat manusia yang berdosa dihasilkan dari karakter dan penyediaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hubungan yang baru dipulihkan dengan Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Manusia diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan, yang dalam gambarnya kita diciptakan serupa dengan Dia. Orang percaya harus belajar dan setia dalam pengajarannya. Dengan belajar, iman orang percaya akan bertumbuh sehingga dapat memilah mana yang benar dan mana yang salah. Dengan kesungguhan, maka orang percaya akan beroleh anugerah, yaitu kebajikan, kebajikan pengetahuan, pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, kepada ketekunan kesalehan, kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan kasih kepada saudara-saudara yang semua orang. Dengan kebajikan, maka kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kebajikan berarti memiliki kekuatan moral. Dengan pengetahuan berarti memiliki wawasan dan pengertian. Dengan kemampuan untuk melihat. Dengan pengontrolan diri berarti sikap sederhana yang kita tunjukkan di dalam segala hal. Kesabaran meliputi ketekunan di dalam pencobaan. Kesalehan yang berarti menghormati hidup orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebaikan persaudaraan berarti berbuat baik dan menunjukkan kasih kepada saudara. Di dalam pertumbuhan spiritualitas akan menghasilkan ketekunan serta perjumpaan dengan Kristus. Perjumpaan dengan Kristus yang benar. Zaman sekarang banyak orang mengalami kebutaan rohani, mengatakan berjumpa dengan Kristus, tetapi bukan Kristus yang datang untuk melayani, tetapi Kristus yang komersil. Kristus yang dimanipulasi oleh oknum-oknum tertentu, baik itu para pendeta maupun para pelayan, demi mencari kekayaan di ladang spiritualitas. Contoh sederhana bagi kita sekarang ini, dengan menyebarnya virus corona atau COVID-19, ada beberapa hamba Tuhan tampil dengan kesan mereka dan gerejanya paling rohani dibandingkan dengan gereja yang lain. Memahami himbauan pemerintah sebagai bentuk larangan beribadah, padahal demi membatasi penyebaran virus COVID-19. Semua dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Spiritualitas yang buta, yang tidak beribadah di gereja tidak beriman. Ini bukan persoalan beriman atau tidak beriman. Persoalannya adalah menjadi ciptaan Tuhan yang mulia, yang diberi akal budi dan hikmat untuk memilah apakah ini iman yang sungguh dan benar kepada Tuhan dalam Yesus Kristus, atau iman yang dimanipulasi dengan cara mencobai Tuhan. Jangan mau diri kita diperdaya oleh pengajar sesat yang mengatasnamakan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang percaya memiliki pengenalan yang benar akan pengajaran dari firman Tuhan, dengan hidup bijak, saleh, tekun, dan mengasihi siapa saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan melakukan hal itu,
maka terciptalah kehidupan yang berkeadilan. Keadilan bagi sesama dan keadilan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan keadilan itu yang bersumber dari keadilan Tuhan yang menyelamatkan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang beriman, tetapi orang juga yang memiliki hikmat dan pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Keadilan Tuhan yang menyelamatkan bukan berarti kita harus mencobai Tuhan. Dengan situasi saat ini, kita dituntut untuk berpikir bijak, berhikmat, untuk dapat mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 semakin meluas. Maka gereja harus melakukan yang terbaik. Gereja bukan hanya mengutamakan iman yang manipulatif, tapi gereja harus berdiri menjadi gereja yang bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas anugerah-Mu kepada kami saat ini, sehingga kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Kami belajar bahwa keadilan Tuhan akan menyelamatkan setiap umat yang pada saat ini sedang berada di dalam berbagai macam pergumulan dan persoalan. Firman Tuhan pada saat ini akan memberikan pencerahan kepada kami bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Keadilan Tuhan akan nyata kepada kami semua. Keadilan Tuhan ditunjukkan bukan kepada orang-orang yang kudus saja, tetapi keadilan Tuhan juga ditunjukkan kepada semua bangsa. Sehingga setiap orang, setiap pribadi, setiap suku bangsa akan mengenal Engkau dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun kami, membawa kami supaya kami lebih mengenal akan Engkau secara pribadi. Perjumpaan dengan Tuhan membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang teguh dan kokoh untuk dapat menghadapi segala persoalan dan pergumulan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu yang begitu indah yang telah Kau limpahkan kepada kami, secara pribadi, secara persekutuan, maupun secara bangsa dan negara kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis, para dokter, para perawat yang boleh memberikan diri mereka untuk melayani setiap orang yang telah terjangkiti virus corona. Tuhan, kiranya tetap memberikan semangat kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pelayan di tengah-tengah masyarakat. Mereka tetap melaksanakannya dengan penuh dengan sukacita, kegembiraan, dan semangat untuk melayani. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami yang mengambil langkah-langkah antisipatif agar dapat mencegah penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah kami, biarlah kebijakan itu selalu dilandasi oleh rasa takut akan Tuhan, sehingga membawa dampak yang baik bagi setiap warga negara, bangsa, dan tanah air kami yang kami cintai ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada setiap kami. Waktu Tuhan untuk dapat memulihkan bangsa kami dari penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah waktu-waktu kami selama beberapa pekan ini ya Tuhan, ketika kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, itu tidak akan mengurangi kekudusan di dalam ibadah kami ketika kami berada di rumah-Mu yang kudus. Rumah kami adalah rumah doa, sehingga setiap keluarga yang pada saat ini
mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Kiranya itu juga akan membawa kebahagiaan, damai dan sukacita di tengah-tengah keluarga di jemaat GKPI Resort Padalarang ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa setiap keluarga pada saat ini akan merasakan jamahan kasih-Mu ya Tuhan, ketika ibadah itu dinaikkan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menjaga, melindungi dan menaungi kami, setiap jemaat-Mu yang ada di GKPI Resort Padalarang, dan juga setiap bangsa dan negara kami, bahkan di seluruh dunia ini. Tuhan boleh menjaga dan melindungi kami, sehingga virus corona ini segera berlalu. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Inilah doa, seruan, dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.